Rest. Oke, Mama. Selamat pagi. Pagi. Kita tunggu temannya dulu ya. Kayaknya bikin jaringan nih. Loadingnya. Yang belum aktifin kameranya, silakan aktifin kameranya. Siapa lagi belum masuk nih? Dina sama Jen, Bu. Lagi OTW. Bentar. Yuk, aktifin kameranya, Shirley sama Zui. Kita mulai. Nunggu. Nanti ada dosen yang masuk, kita tunggu aja ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bentar ya. Oke. Ibu cek dulu, Jesse ada, Lisa ada, Hani ada. Oke. Oh ya, Dylan hari ini izin ya, dia ada sembahyang di rumahnya katanya. Jadi Dylan hari ini izin di pelajaran itu. Jangan lupa dibikin buku batasnya ya, izin ya. Dylannya. Oke, Bu. Terus hari ini kita belajar tentang ukuran letak data. Nah, sebenarnya materi ini banyak gunanya, terutama di kalian penelitian nanti. Yang mau kuliah nih ada penelitian kan, skripsi. Nah, atau nanti kalian kerja-kerja di perusahaan itu kan kayak hasil-hasil dari perusahaan itu kan diletakkan tuh, yang barang ini berapa persen ini laku, ini berapa ini kayak gitu. Jadi barang mana akan dibuat lagi yang dari itu. Jadi ukuran data tersebut ini gunanya di situ nanti. Banyak ilmu yang kita dapat di situ. Nah, sebelum kita masuk pelajaran ini, Ibu ada game untuk kalian, Quizy. Kalian silakan buka Quizy-nya. Tadi Ibu siapin. Nih, Quizy-nya. Silakan join di Quizy-nya. Kita tengok nih. Apakah kalian ada belajar semalam atau mengenang masa-masa lalu di SMP? Ya, silakan mulai Quizy-nya, anak-anak Ibu. Bisa sayang? Atau jaringan gangguan? Bisa, Bu. Satu orang udah mulai. Tunggu dulu sampai ada 20 orang. Oke, jadi.
buat 13 orang. 14. 15, 16, 17. Pelajar belum masuk. Orang lagi ya. Orang lagi siapa yang belum masuk nih? Ini pas ya. Oke, pas. Ada 1 orang. Oke, kita mulai. Let's go. Ya, yuk 98% lagi nih. Ayo semua, Ko Supandi, ayo. Ayo Ko Supandi, semangat. Oke. Selesai. Sudah kita tengok. Jadi, nah yang Ibu tengok tadi hampir rata-rata semuanya itu sudah oke. Rata-rata. Apa masih ada yang sekitar yang di bawah-bawah tadi kayak Joshua, Ko Supandi. Jadi berarti udah mulai oke kalian di sini belajarnya. Mantap. Bagus. Nah, jadi itu pengenalan kita untuk masuk ke materi ini. Nah, terus yang kita pelajari tentang ini nih. Nah, tadi kan ada di soal-soal seperti ini kan. Tujuan Ibu pelajaran ini, Ibu kita pakai model pelajaran purpose-based learning ini digunakan untuk apa namanya? Biar kalian tuh lebih kreatif, lebih aktif, makanya Ibu ada quizy, biar kalian tuh lebih semangat, lebih percaya diri, terus bisa bekerja sama. Nah, di sini yang kita pelajari
ada ukuran letak kuartil nih. Nah, tadi kuartil itu dibagi 4. Ada tadi kan di kuisinya? Kalau desil itu dibagi 10. Jadi data kita tuh dibagi 10. Di persentil kita dibagi 100 seperti itu. Modul juga udah kasih. Nah, mari kita mulai. Nah, ini rumus kuartil. Jadi ingat kuartil itu ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Walaupun pembaginya 4, cuma pembaginya yang 4. Ya. Di Q1, di sini pembaginya nih. Q1 ini biasa namanya kuartil bawah. Ya ini tengah. Yang ini atas. Nah, dia harus ingat ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Desil. Nah, desil ini adalah pembagi 10, makanya sini 10. Rumusnya sama kayak kuartil, nggak ada bedanya, nggak ada jauh bedanya, semua sama. Bu, permisi. Ya. Screen-nya masih tetap di krisis. Masih tak TV ya, oke, maaf. Oke. Maaf, jadi mudah ke sini. Oke. Nah, desilnya dibagi 10. Kayak gini. Jadi ada desil ini nilainya cuman ada 1, 2, 3, 4, sampai 9. Oke. Nah, next persentil. Persentilnya dibagi 100. Rumusnya sama. Ada TP tepi bawah, ada frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, ada frekuensi nanti persentilnya, ada C-nya sama rumusnya. Nah, ini jadinya nanti ingat, persentil itu ada 10, 15. Gitu, ada 10, 15, ada sampai nanti 95. Atau dia pakai persen, ada 60% kah, 35% kah, seperti itu, tergantung dari soal yang ditanyakan. Ini soal yang ada nanti di dalam LKPD kalian. Nah, ini pemasarannya ada nanti di LKPD kalian untuk kalian kerjakan, untuk kalian diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Ya, nanti kita lihat di LKPD-nya, langkah-langkahnya ikutin yang ada di LKPD. Nah, ini juga ada. Nah, ini hati-hati ya. Ini permasalahan, jangan langsung terima aja gitu, dibaca baik-baik nih. Yang di bawah sini nih. Ya, hati-hati. Bukan karena apa? Karena di sini kuncinya adalah kalian harus teliti dalam memahami permasalahan. Jangan mentang-mentang 60%, kalau bikin 60%-nya 60%, Bu, baca baik-baik dulu. Pahamin baik-baik dulu ya. Oke. Nah, sudah itu dari PPT Ibu. Oke, nah sekarang Ibu masukin kalian ke dalam bedroom-nya. Kemarin kelompok udah Ibu kasih ya. Oke, Ibu masukin bedroom-nya. Oke, Bu pindahin dulu ya. Mana? Bu pindahin dulu ya. Desi kelompok 2. Saya kelompok 2. Desi kelompok kelompok 4. Airin kelompok 1, Zui kelompok 4. Erina kelompok 1. Ini kelompok 3. Dan kelompok 4. Desi kelompok 1. Desi kelompok 2. Sylvia Rahayu kelompok 3. Angelin kelompok 3, Agus kelompok 1. Ini kelompok 3 dengan Joshua kelompok 4. Supandi kelompok 4. Sylvia Rahayu kelompok 3, oke. Ini kelompok 3.
Tim kelompok 4, Jasompang kelompok 1, dipanggil Riyadi kelompok 1, kelompok 3. Reading kelompok 2. Waktu kalian 30 menit, silahkan kerjakan. Jadi ini yang ada sekarang. Ingat ya, Jadi- waktunya 30 menit. Oke, Bu. Ibu, Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi sekarang kita hitung dulu dari yang kemarin. Dari permasalahan 1 kan kita kelompok 1 kan. Jadi kita permasalahan 1 itu kita mau cari kuartilnya. Kita mau cari kuartil dari umur Jangan lupa 30 menit ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Udah. Tentukan desil keempat dari data yang di sini. Kita cari frekuensi kumulatif dulu. Ini ditambahkan. Iya, betul. Ini berapa? 15. 27. 3. 3 berapa? 33. 37, 40. Oke. Ya. Oke. yang Iya. permasalahan 1, yang RW kasih. yang permasalahan 1 LKPD. Ya. Ingat ya, waktunya 30 menit ya. Oh, 30 menit. Oke, Bu. Oke, Bu. Angka pertama itu sekitar 10. Tambahin 22 tambah 18. 40. 40. Oke. 40 tambah 30, 70. Jangan lupa ya anak-anak itu ya, waktunya 30 menit. Oke, Bu. Mantap, kalian udah siap aja permasalahan 1, ini permasalahan kedua nih. Itu dari jawaban saya. Jadi kerjanya masing-masing. Masih belum ngecek sama kelompok gitu. Oke, mantap. Hati ya yang teliti ya. Nanti hitung-hitung lupa satu masalah ya udah beri hasil sama teman nanti. Oke, mantap. N-nya 40. Jadi hasilnya 16 kan? Iya, betul. D4 berada pada 45 sampai 9, betul tak? Iya. Iya. Nanti FK sama F-nya kita ambil yang di sini kan?
Ya, Karena 16-nya di dalam sini kan? Betul kan? betul. FK-nya jadi 27. F1-nya 12. TB 44,5. FKS? 15. Oh, ambil yang di atas. C. Kurang 44,5 kurang 39,5. sama dengan? 5. Oke. Masukkan. Yang kalian nampak gak yang saya lingkar ini? Coba kita hitung ulang. Mana tahu nanti ada jawaban beda-beda. Kalau ada jawaban beda, baru kasih pendapat aja. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, saya dapat, yang terakhir saya dapat, kan itu kan 90, saya dapat 80 ya. Izin Bu Ayu koas boleh masuk ke Rumana aja. Iya, baik. Ini 44,5. 44,5. Yang ini 16. FKS 5. 10 lebih. Oke. 40 bagi 10. Oke. Ini KS-nya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Nanti cek dulu Ibu di itu ya. Oke, Bu. Ini tadi frekuensi 18. Langkah kedua ya menentukan kelas kuartil kan. Ya kita harus menentukan letak data kelas Q1, Q2, Q3-nya. Q1 berarti 1/4 kali total data. Berarti 1/4 kali 80. 80. Berarti data-data yang Q1 itu di data ke-20. Sehingga itu nanti datanya itu berada di frekuensi kumulatif di yang ke-34, yaitu data umur antara dari 21 sampai 25 dengan frekuensi kumulatifnya 34. Halo, Bu. Halo. Jangan lupa bahas juga masa yang lainnya. Ada. Kita menunggu saja. Udah siap nih. Apalagi ngecek-ngecek juga nih. Ada beberapa typo, tapi nanti. Masih lagi cek sih. Baik, ini benar-benar. Pinter ini gimana itu?
Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7 gak sih? Tambah 7 gak sih? Mau langsung ya? Aku mau buat 1 kali 7 sih. Ya udah lah, langsung aja. Langsung aja. Biar gampang. Oke. Yang teliti, yang hati-hati, hitungnya jangan sampai salah. Iya, Bu. Siap, Bu. Ini kenapa kalian ambilnya 40 nih? Kenapa 40? Di situ 60%. Oh, karena yang ditanyakan itu upah minimum karyawan, jadi kita pilih 40% yang tidak tuntas, yang paling tinggi nilainya. Oke, mantap. Kayak gitu. Mantap. Oke, terima kasih. Ya. Jangan lupa juga nih permasalahan 1, 2, ketiganya juga 1, 2-nya juga dibahas ya. Atau lagi tunggu teman yang lagi bagi-bagi tugas ya? Iya. Oke. Jadi nilai minimum upahnya dalam 10 ribuan. Oke. Dalam 10 ribuan. Oke. P-nya kecil sayang. P-nya kecil. P-nya harus kecil. P-nya harus kecil. Oh, baru punya RP. Oh. Itu masih Maksudnya besar. bukan caps lock. Nah, Sudah. yang kedua lagi. 1 lagi. Angka 1 udah, angka 2 udah. Itu 1.405.000 gak sih? Hah? 10 ribuan Bukannya ya? 10 ribuan. Kok jadi 100 juta? Aku Wait. dapatnya 1 juta. 1.405.000. 10 ribuan nih. Tapi Ibu di sini 14 juta nih. 14 juta 50.000. Oh. 14 juta ya. Sorry. Wait, bentar. Ya Aku hitung. puluhan ribuan. Kalau 120 tambah puluhan ribu berapa nol? Hah? Ribu berapa nol? Ada 5 ya? 4. Nolnya 4 kan? Iya ya, harusnya 1 1 juta. juta. 1 juta kan? 1 juta. 1 juta. Kalau hitung. 1 juta. 1 juta. Aduh. 1 juta. Kalau upah minimum 14 juta, Ibu pindah kerja deh ke situ. Oh, minimum 1 nol lagi lah. Ya. 1 juta. Ya udah ada. Itu udah betul. Tadi saya pun heran gajinya tinggi amat. 14 juta. Salah hitung tadi. Oke. Udah berarti. Yang ini ya. Betul tak? 19. Ya. Yang ini 34. Ya. Yang ini 55. Panjang kelas kuartil. Hati-hati ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Panjang kelas kuartil 20,5. 20,5. 25,5 kurang 20,5 tak?
Iya, iya. 25,5 kurang 20,5. Betul. Betul, Pak? Betul. Ya, betul. Hasilnya 5. oke. Masukkan banyak TB Q1. Aduh, Bu, terkejut saya. Tadi ada kesini dosennya sama gurunya. Iya, pas breakout room, pas Ibu baru masukin kita ke room ini, dia langsung di dalam. Tenang, jangan bro. Dia nggak aktifin kamera, kok dia cuma tengok aja. Justru dia lagi pun dipindah di kelompok lain aja. Dia co-host kok, jadi dia bisa pindah-pindah kemana dia mau. Bu, kalau kita nggak bisa pindah ke room lain gitu ya? Nggak bisa, kecuali Bu jadikan kalian co-host. Oh. Gitu. Jadi kalau semua ibu ada yang co-host, ini kalian bisa pindah ke A, ke B, ke C, gitu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, belum ke kelompok lain. Gitu. Co-host yang bisa, host sama co-host yang bisa pindah-pindah, misalnya nggak boleh. Bu, Pak Eri nanya di grup LKPD Mandirinya boleh sekarang kerja nggak? Oh, jangan. Tinggal 10 menit aja. Kalian buatnya di rumah nih, tadi malam? Iya. Oh. Buka diskusi aja. Pindah dulu ya. Oke, Bu. Q1 berarti TB ditambah pakai rumus ini. Terus TB-nya kan kita udah dapat Q1 letaknya di 21 sampai 25. Jadi TB-nya 20,5. Seperempat N letak datanya tadi 20. Terus FKS berarti frekuensi sebelumnya kita pakai yang 19. Ya. Terus frekuensi kuartil 1 di data sini berarti dapatnya 15. Panjang kelasnya 5. Berarti kita lihat. Dapatnya tadi kita kan dapatnya 20,83. Coba cek lagi betul nggak? Nggak tahu ada kesalahan hitung gitu. Oke. 20 kurang 19. Wah, aman Benar sih. kan? Ya, Benar. dapatnya sama sih. Benar. 20,83. Terus lanjut ke Q2. 25,5. Itu 25,5. 40 kurang 34. Terus frekuensinya itu 21. Udah benar. Terus C-nya 5. Coba hitung lagi. Menghindari kesalahan dalam menghitung. Benar nggak? Dapatnya itu 26,928. Dibulatkan. Ya, terus dibulatkan ke jadi atas. 26,93. 26,93. P40 100. 40. Waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Ya, Bu.
Ini permasalahan ketiga terakhir ya? Iya. Ya, oke. Yang satu Hati-hati. dulu udah. Oh, udah. Hati-hati, yang teliti. P60 berada pada itu apa 40-nya? Hah? Yang Terus 40 ya. Dia terus 4 daya kan, Bu? Ini kenapa 60 ya di sini? Enggak ganti. Soalnya yang Soalnya 60%. Ingat dia nanya apa? Upah minimum karyawan 60%. Jumlah karyawan maka upah minimum karyawan. Yang dapat upah minimum tuh 60% tuh udah dapat upah. 60% ya. Dia nanya upah minimum dari karyawan 60% itu berarti kita ngambil upah yang di bawah. Yang itu paling tertinggi. Berarti 40% dari 60. Berarti di sini harus ganti 40. Mungkin ini Ibu salah typo kayaknya. Dia harus 40. Seharusnya 40. Karena kan upah minimum karyawan 60% dari jumlah karyawan. Maka upah minimumnya itu dengan 60% dari itu. Berarti yang 60% itu udah tinggi upahnya. Kayak gitu. Jadi kita cari yang 40%-nya. Berarti ada 40% yang upahnya itu di bawah 60% itu. Di batas minimum, berarti batas minimum upahnya itu berapa? Itu. Batas minimum untuk sampai masuk ke 60% itu berapa? Itu aja. Oke, Bu. Oke. Maka P60 berada pada 134 sampai 140. Betul tak? Ya. Iya. FK 40. Ini berarti 18. TB-nya 33,5. Oke. Baik. Lo gimana ini? Jadi kita udah dapat semuanya tadi kan udah hitung habis. Terus jadi kesimpulan dari permasalahan kita ya kuartil dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usaha tersebut. Q1 kita dapatnya tadi 20,83 udah benar. Terus Q2-nya 26,93 sama Q3-nya 32,063. Yang permasalahan 1, 2, 3 udah diselesaikan? 2, 3 ya? Oh, udah, oke. Kita... Udah, Bu. Tabel itu pada tabel apa? Karena pada tabel tabelnya ini tanda 40.000. Dalam diketahui upahnya itu 10 ribuan. Upahnya itu adalah dalam 10 ribuan. Ya, dalam 10 ribuan. Oke, dah. Gitu aja. Oke, gitu aja kan? Udah boleh? Ya, udah boleh. Tinggal 4 menit lagi. Ya, Bu, sudah selesai. Oke, mantap. nya 18. C 7. Hasilnya 140,5. berapa? 140,5. 140,5. Jadi nilai upah minimum karyawan adalah 140,5. Enggak lah, rupiah. Ya belum ya? Kan rupiah. Kan di atas dia bilang upahnya
Rp10.000, 10.000. Oh, rupiah. Nah, hati-hati. Jangan langsung main Rp10.000. Apa, Bu? Hati-hati. 4. Nggak pakai titik saya, nah spasi aja. Oke. 14. 050 ya. Kok 14? Kan ada koma tuh 5. Berarti pasti hilang 1 nolnya kan? Kan ada koma situ kan? Jadi tinggal 1 atau 14 atau 1 juta. 14. 14 ya, Bu. 1 juta. 14 juta ya. 14.000. Nah, 14.000 lagi. 14 juta tuh 14.000. Ini kan nolnya ada berapa? Puluhan itu? 5. 5. Bukan 5, tak? 4, Bu. 4. Itu ada koma 1. 140,5 kan? Iya. Bilang 1. Berarti tinggal nolnya? 3. 3. Berarti tambah nolnya 3. Berarti 1405 tambah 0 3. Jadi kira berapa tuh? 1 juta atau 14 juta? 405 tambah 03. Berapa nih? 1 juta. Nah, 1 juta. Aduh, jangan grogi. Santai. 1.405.000. Nah, yuk mantap. Oke. Sudah? Sudah? Oke, mantap. Tinggal 2 menit lagi. Cek dulu baik-baik. Teliti dulu yang lainnya. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ini siapa? Waktunya tinggal. Udah habis sih, Bu, kita bahasnya. Udah habis ya, udah siap ya. Oke, mantap. Udah siap, Bu, kita. Oke. Mantap. Nanti tinggal 1 menit lebih lagi kok. 1 menit 30 detik. Nggak lama kok. Nanti lagi tuh keluar. Jadi nanti habis presentasi baru isi KPD Mandiri. Itu kan ada beberapa kelompok yang salah. Nah, habis isi KPD Mandiri berarti nanti yang terakhir itu Microsoft Form kamu. Iya. Itu semua isi benar atau beberapa juga salahin gitu? Boleh. Oke. Udah siap? Siap, Bu. Oke, tinggal 20 detik lagi nih. Ya, Bu. Saya siap untuk presentasi ya. Ya, Bu. Siap. Kenapa dia sumpah? Oke, ya udah hadir semuanya. Nah, sekarang kita presentasikan hasilnya. Nah, yang diminta kelompok 1 bahas permasalahan 1, kelompok 2 permasalahan kedua, kelompok 3 permasalahan ketiga. Nah, kelompok 4 simak baik-baik. Kalau ada yang kurang-kurang, itu saya dapat ini ya, Sangga. Kalau benar ya benerin, kayak gitu ya. Kelompok lain juga boleh menyanggah dan boleh juga membenarkan hasilnya. Sama, Bu, sama hasil saya, boleh seperti itu. Nah, sekarang ya, Ibu minta kelompok 1 presentasikan hasilnya. Oke, Bu. Jadi saya Jeffrey perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang permasalahan 1. Sudah bisa nampakkah semuanya? Sudah bisa. Nampak. Oke. Berarti permasalahan yang akan saya bahas itu mengenai umur dari 80 pengusaha. Terus menentukan kuartil-kuartilnya.
langkah pertama kita harus menentukan tepi bawahnya dulu sama frekuensi kumulatif. Diketahui di soal itu ada tepi kelasnya. Jadi tepi bawahnya kita tinggal ambil yang 15,5 terus sama 20,5, 25,5, 30,5 sama 35,5. Sedangkan frekuensi kumulatif cara kita mencarinya adalah yang pertama, data di 16 sampai 20. Sama dengan frekuensi datanya, yaitu frekuensi kumulatifnya 19 tambah 0 gitu, 19 saja. Terus di umur 21 sampai 25, frekuensi kumulatif atau frekuensi total sampai data tersebut adalah 19 tambah 15, dapatnya 34. Nanti seterusnya juga gitu ditambah 55, terus ditambah dapat 71 dan ditambah dapat 80. Kemudian, ya. Saya siswa dari 24. Yang ya. Frekuensi kumulatifnya itu saya dapat 90, bukan 80. Coba dihitung lagi ya, Joshua. Ini dapatnya 19 tambah 15, 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 16, 71. 71 tambah 9, 80. Mungkin Joshua kurang teliti. Coba hitung lagi. Boleh dihitung lagi. Nah, itu frekuensi kumulatif terakhir itu akan sama dengan jumlah data dari frekuensi data semuanya, yaitu 80. Terus, langkah kedua kita akan menentukan kelas kuartil. Letak data kuartil pertama, yaitu cara mencarinya, yaitu 1/4N, kemudian 1/4 kali 80, sama dapatnya 20. 80 ini data semuanya. Berarti data ke-20 itu terletak di sini. Di frekuensi kumulatif 34. Berarti data Q1 itu berada di kisaran umur 21 sampai 25 dengan frekuensi kumulatifnya jaringan Jeffrey kan lagi hujan kan, kita boleh dibantu sama temennya. Jeffrey? Bu, saya boleh menghentikan presentasinya? Boleh. Jadi untuk menentukan kuartil yang pertama kan, itu rumusnya kan 1/4N. Jadi yang tadi kita ketemu kan jumlah total frekuensi itu 80. Jadi langsung dikalikan 1/4 dikali N-nya 80. Jadi dapatnya itu 20 tadi. Jaringan saya nge-lag tadi, jadi keluar sendiri. Ya, nggak apa-apa ya, kan lagi hujan juga nih. Iya, lagi musim nge-lag kayaknya di daerah saya. Ya. Jadi kita lanjutin. Tadi kita sampai di langkah kedua. Kita dapat Q2, Q3, udah dapat letak datanya. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu FKS. Q1, FKS-nya berarti sebelumnya di umur 16 sampai 20, dapatnya 19. Q2 kita pakai yang sebelumnya juga 34. Q3 ini Q3. FKS-nya itu pakai di kisaran umur 26 sampai 30. Dapatnya 55. Langkah keempat, kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berarti 20,5 kurang 15,5. Dapatnya 5. Q1 itu pakai rumus yang sudah diajarkan Bu Leni tadi. TB tambah 1/4N kurang FKS per F kali C. Dapatnya kita adalah 20,83. Kita sudah hitung. Tadi terus Q2 dapat TB-nya ya berarti pakai tepi bawah kelas dari setiap kisaran umur yang kita dapat letak data Q1, Q2, Q3-nya. Kemudian FKS-nya juga sudah ditentukan tadi, maka kita tinggal masukin semuanya. Dapatnya nanti Q1 20,83, Q2 26,93, Q3-nya itu 32,063.
Maka kesimpulan dari permasalahan kita itu, kita mendapatkan kuartil dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usaha adalah Q1 itu dapatnya 20,83. Umur ke 20,83, Q2-nya dapatnya di umur 26,93 dan Q3-nya di umur 32,063. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, tadi Joshua gimana? Udah ketemu Joshua? Kenapa berbeda? Udah salah hitungnya. Oke, jadi anak kalian teliti ya. Kita kasih hapus dulu kelompok 1. Mantap presentasinya. Oke, nah sekarang kita lanjut kelompok. Tunggu dulu. Dari penjelasan si Jeffrey tadi itu udah bener ya. Udah lengkap semua, detail banget. Jeffrey kalau menjelaskan pasti detail banget. Udah mantap banget. Nah, itu yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita menuju kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi. Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penentuan desil dari data pada histogram. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya JCL sebagai moderator, dan saya didampingi dengan Faini sebagai presenter. Anggota kami yang lain ada Desi Natalisa, Elviana, serta Selilin. Mari kita mulai presentasinya sekarang. Baiklah, sekarang saya akan membahas hasil kerja kelompok saya mengenai desil. Di sini sudah ada soal. Tentukan desil keempat atau D4 dari data yang disajikan oleh histogram di samping. Di sini sudah ada data histogramnya seperti yang bisa kalian lihat. Langkah pertama, sajikan data pada histogram ke dalam distribusi frekuensi dan lengkapi informasi pada tabel berikut. Di sini sudah ada tabel tepi bawah frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian langkah kedua, tentukan desil. Gunakan data pada tabel untuk mencari desil keempat. Untuk informasi, desil digunakan untuk membagi distribusi menjadi 10 bagian dan sering digunakan oleh penelitian-penelitian. Di sebelah sini ada rumus desil. Desil atau DI, itu yang dia tanya, sama dengan tepi bawah ditambah I per 10N, N itu jumlah, kurang FKS atau frekuensi kumulatif, per F atau frekuensi dikali C atau kelas. Sekarang kita cari dulu I per 10N-nya. Karena I itu yang dia tanya, jadi kembali lagi ke soal yang dia tanya adalah desil keempat. Berarti D4 sama dengan 4 per 10N. N ini jumlah. Seperti yang diketahui di tabel, jumlah dari datanya itu 40. Jadi 4 per 10 dikali 40. Hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini masuk ke dalam 27. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah baris yang di sini. Maka D4 berada pada interval 45 sampai 49. Kemudian FK-nya. FK-nya sudah diketahui juga di tabel 27. F-nya juga sudah diketahui 12. Tepi bawah juga sudah 44,5. Nah, FKS. FKS ini diambil dari frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 15. Kemudian kelas. Kelas sama dengan 44,5 dikurang 39,5. Hasilnya adalah 5. Karena semuanya sudah diketahui hasilnya, tinggal kita masukkan saja ke rumus. D4 sama dengan TB, atau tepi bawah ditambah 4 per 10N kurang FKS per F dikali C. Tepi bawahnya tadi 44,5. Kemudian 4 per 10N, tadi sudah ketemu 16. FKS-nya
15. 16 dikurang 15 per F-nya 12. Dikali C, 5. Ini tinggal dikalikan, kemudian ditambah hasilnya 44,92. Jadi, desil keempat dari data yang disajikan oleh histogram di sini adalah 44,92. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak jelas. Tidak ada jelas. Oke, jika tidak ada, saya akan tutup. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mari kita kasih aplaus dulu. Mantap, aplaus. Nah, itu mantap, ada moderator, ada yang presentasi. Oke. Nah, dari hasil dari yang si kelompok 2 tadi itu udah benar, langkahnya benar, isi pembagiannya juga udah benar, tahu jumlah semuanya udah benar. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi. Halo semuanya, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai statistika atau ukuran letak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarli, perwakilan dari kelompok 3. Anggota kelompok saya yang lain yakni Angelin, Hana, Hani, dan Sylvia. Jadi di permasalahan tugas ini kita diminta untuk mencari upah minimum karyawan. Upah dari sejumlah karyawan disajikan dalam tabel ini. Upah minimum karyawan adalah 60% dari jumlah karyawan. Maka upah minimum karyawan ialah, langkah pertama memecahkan permasalahan tersebut ialah sajikan data dalam distribusi frekuensi dan lengkapi informasi pada tabel berikut. Jadi di sini kita mencari frekuensi kumulatifnya dengan menambahkan frekuensi dari data atasnya. FKS pertama itu adalah 10, FKS kedua 22, karena F1 ditambah FK itu adalah 12 tambah 10 sama dengan 22, dan seterusnya 18 ditambah 22 itu sama dengan 40, 30 tambah 40 sama dengan 70, 16 tambah 70 sama dengan 86, dan 14 tambah 86 sama dengan 100. Selanjutnya kita akan menentukan persentilnya. Di sini P-nya adalah 40. Kenapa 40? Karena yang tuntas 60 orang. Jadi ditanya nilai terendahnya, jadi ambil dari yang tidak tuntas, nilai tertingginya itu adalah nilai terendah buat yang tuntas. Jadi P40 sama dengan 40 per 100 dikali 100 sama dengan 40. Maka P40 berada pada 134 sampai 140. FK-nya adalah 40 dan F1-nya 18. Kelas persentilnya adalah 133,5. Kenapa 133,5? Karena 134 dikurang 0,5. FK-nya adalah 22. C sama dengan 140,5 dikurang 133,5 sama dengan 7. Jadi, P40-nya adalah TB tambah 40 per 100 N dikurang FKS per F kali C. TB di sini adalah 133,5 ditambah 40 kurang 22 per 18 dikali 7. Sama dengan 133,5 ditambah 7 sama dengan 140,5. Jadi nilai upah minimum karyawan adalah 1.405.000. Kenapa 1.405.000? Karena pada tabel seperti yang kita lihat pada pertama itu adalah upah itu adalah 10 ribuan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat siang. 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 Oke. Nah, ada yang mau bertanya di kelompok 3? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti hasilnya sama. Hasilnya sama semua. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu.
Mantap, kita kasih hapus dulu kelompok 3. Good job, girl, good job, boy. Oke. Nah, dari hasil kalian semua yang Ibu tengok itu udah mantap, udah bagus banget, udah luar biasa. Nah, untuk mengetes nih kemampuan kalian nih, yang kasih LKPD, dengan kelompok bahas sama-sama nih. Nah, coba kalian kerjakan kelompok secara, kerjakan LKPD mandiri yang udah Ibu share di GCR atau di WA. Kelompok ke udah ada kan Ibu share kan kemarin? Ada, Bu. Oke, ada di WA atau di Classroom. Jadi boleh buka yang di mana aja. Jadi yang kalian kerjakan itu silahkan kerjakan dari sekarang. Saya Bu nengok. Nanti Bu cek di sini. Yang ini ya. Ini silakan. Jangan lupa isi nih kotak-kotaknya. Bu tunggu sekitar 10 menit. Atau kelamaan 10 menit. Tergantung kalian. Kok Ibu tunggu sampai 10 menit. Karena Ibu ini kalau hitung-hitung cepat kali.
udah ada satu anak yang udah masuk tugasnya. Yuk semangat, hati-hati hitungnya. Ya, 3 menit lagi.
Udah selesai semua? Apakah sudah selesai semua? Saya sudah. Saya juga udah, Bu. Saya udah, Bu. Saya udah, Bu. Oke, Bu, cek ya. Sudah, Bu. Ini yang kalian kirim akan masuk semuanya. Boleh start dulu. Nah, ada yang dapat 9,7. Ini Posupandi. Serli 9. Yesuan 9,3. Nah, dari tadi yang hasil kalian dapat itu berarti ada yang kalian salah isi ya? Kayak Giant juga. Angelin. Rata-rata 9 semua nih. Mantap kalian. Gue kasih hapuskan semua guduk kalian ya. Ini ada 8,6. Hana, oke. Berarti hati-hati nih Hana, teliti nih kita tengok punya Hana. Di sini nanti kan bisa nengok nih hasilkan salah di mana. Oh, Hana salah di sini nih, yang merah ini salah. Typo. Oh, typo. Oke. Ini juga nih. Ya kan nih. Tapi hati-hati dalam mengisinya di sini. Kita mengerjain, tapi harus hati-hati, harus teliti. Ini mantap. Rendah 8,6. Bagus, cucuk. Bangga sama kalian. Tadi kalian tak sia-sia juga belajar malam sebelum materi ini masuk, kalian belajar juga. Nah ini ibu juga. Besok mau ngapain, besok ini gimana. Bagus. Jadi di sini yang ibu perhatiin nilai kalian udah oke semua. Mantap. Jadi hari ini nih udah dapat LKPD Mandiri sudah, semua sudah. Kesimpulan materi hari ini kita pelajari apa? Pertama tentang kuartil. Apa itu kuartil? Yang bisa jawab? Kuartil adalah data yang dibagi. Jadi berapa kuartil tadi? Menjadi 4 bagian. Oke, mantap. Dia sudah jadi 4 bagian. Kalau desil, ada yang bisa tahu? Desil 10 ya, Bu. Oke, desil 10, mantap, Jen. Terus kalau persentil dibagi berapa? 100, Bu. Oke, ya mantap, 100. Jadi persentil, desil, dan kuartil itu adalah pembagian sebuah data. Ya. Nah, itu akan digunakan nanti. Di saat ini kalian belajar untuk memahaminya dulu. Nanti akan dipakai di saat kalian akan bekerja dan kuliah nanti. Ini materi ini jangan sampai lupa. Nah, sebelum kita masuk akhir materi ini, Ibu ada kasih tes formatif untuk kalian. Ibu akhir juga di GCR. Coba cek dulu di GCR-nya udah masuk belum. Ibu juga dasarkan di WA grup kalian, karena takutnya nanti di GCR kalian belum muncul, di WA udah muncul. Takutnya ada gangguan karena lagi musim hujan nih. Coba cek, coba kalian kerjakan. Ibu tungguin nih 10 menit. Oke, Bu. Oke. Hati-hati yang teliti ya. Mudah-mudahan dapat 100 semua. Bahagia Ibu. Jika sudah siap, langsung hand aja ya. Jadi bisa ngecek nanti. Hand aja di sini. Hand aja.
Tiga menit lagi. Sudah selesai semua? Saya udah, Bu. Saya udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ibu cek, kita cek ya. Ibu udah download hasilnya. Ada yang 80, Isi 80, Erina 100, Shirley 100, Pain 100, Pairin 100, Ben 100. Yang Joshua 60. Kenapa Joshua? Oh, hati-hati, teliti. Kosopandi juga 60 nih. Kosopandi kenapa Kosopandi 60? Maaf Bu, salah hitung saya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang kali hati-hati teliti lagi ya. Ini rata-rata kalau Ibu tengok hasilnya, kalau di rata-ratain hasil kalian ini, kalian dapat nilai sekitar, rata-ratanya udah di atas rata-rata sih. Tuh, 89,5 rata-rata nilai kaliannya. Yang di bawah KKN nanti, yang di bawah dapat 60, nanti kita perbaiki lagi. Yang mana nggak ngerti, tanya Ibu, kita cek di grup.
boleh, dicek dimanapun boleh. Terus nanti kalau seandainya ada masih bingung-bingung lagi nih Bu, saya mau bingung nih, ini gimana? Yang udah tuntas, Bu kasih hapus, mantap. Good job girl, good job boy. Bu bangga sama kalian karena oke banget. Nah, yang belum hati-hati hitung, hati-hati dalam tempo. Mungkin waktu cepat kali Bu, pas tugas Bu gini-gini. Ya, Joshua ketawa berarti ya, waktu juga Bu dikejar Bu kata Joshua. Jadi nggak apa-apa. Nah, seperti itu yang nggak masalah. Yang penting kita sekarang sama-sama belajar. Ibu udah tahu juga kualitas kalian seperti apa dan sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu kasih. Dan makasih juga kalian udah belajar sebelum menuju ke sini. Jadi kita tengok kalian udah paham nih materi ini. Karena Ibu emang udah kasih kalian jauh-jauh hari modulnya udah Ibu kasih jauh-jauh hari. Pembahasannya Ibu kasih jauh hari, KPD-nya baru semalam Bu kirim. Gitu kayak udah ada yang buka semalam nih kayak. Tadi kayak ditanya, udah dipelajari, udah Bu semalam coba Bu di grup kami Bu gitu sebelum tampil hari ini. Mantap. Bu bangga sama kalian. Jadi kalau sebelum malam nih besok sama Ibu kan udah bahas dulu nih untuk kelompok presentasi. Good job. Walaupun masih di dunia maya ya, masih daring ya. Apa mantap. Ibu bangga sama kalian. Bagus semuanya. Oke. Nah, jangan lupa materi selanjutnya itu akan kita pelajari tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ingat ya, ukuran penyebaran. Nanti Ibu kasih modulnya dulu. Kalian boleh tanya, nanti kalian diskusi sama Ibu boleh. Kita diskusi melalui biasa seperti WA. Kalau kalian masih bingung, kita ngadain Zoom, kita bahas-bahas sedikit. Kalau kalian masih bingung, nanti bikinnya video pembelajaran juga. Kalau seandainya Ibu kalian butuh video, Bu kirimkan videonya nanti. Jadi kalian biasa belajar dulu diri sendiri, nanti semua kita muncul di sini. Nah, bagaimana hari ini? Perasaannya belajar hari ini? Menyenangkan? Atau kos-kosan? Menyenangkan. Di bagian mana menyenangkan? Bagian untuk mencari kuisis sih Bu. Persentil dalam kuisis itu. Oh, deg-degan Bu. Karena ada waktu durasinya berjalan. Iya, besok berarti. Ya terus apa Ren? Terus soalnya menantang. Oke, jadi kayak lupa-lupa ingat ini apa ya bagiannya ya, gitu ya. Penasaran ya? Oke, mantap. Good job. Nah, besok berarti kalian suka ya kuis ya? Cuma kuis itu kalau untuk latihan nggak bisa Ibu. Nah, karena kalau latihan untuk penilaian itu nanti kalian bisa memperbaiki nilai kalian yang salah, dibalik lagi gitu. Jadi Ibu nggak tahu kalian salahnya di mana. Jadi kalau kuis untuk pretest Ibu suka. Kayak kita tak awal-awal game ya kita tak jenuh kayak gitu boleh. Nanti di akhir kuis juga boleh. Nanti Ibu kasih kayak gitu. Nah, sampai di sini dulu kita sebelum penutupan. Itu Ibu tanya dulu. Yang bagian tuh live setnya gimana? Enak ngerjainnya? Atau nyenangan? Apa suka kayak gitu? Lebih gampang sih, Bu, isinya. Lebih gampang isinya. Daripada tulis tangan, foto kirim ke Ibu ya? Iya. Jadi kan tinggal langsung masukin angka, terus submit. Terus kirim ke Ibu dulu. Oke, jadi besok Ibu pakai itu aja lagi deh. Kayak gitu, kalau kalian hobinya itu. Jadi gampang ya. Bu, tapi soal yang di form itu ada yang bingung. Oh, yang di formnya? Iya. Ya. Nah, oke, baik. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau yang ada yang tak paham, nanti cek Ibu mau nomor berapa yang tak paham. Dan mau tanya lebih jelas, walaupun kalian benar di situ, tapi kalian bingung. Karena kan kadang kita yakin itu A jawabannya, tapi kita ragu-ragu. Nah, nanti tanya, silakan kalian cek Ibu boleh. Kita bahas sama-sama nanti di sana. Oke, karena waktu kita tinggal 2 menit. Sebelum kita penutupan, terima kasih untuk hari ini anak-anak Ibu yang udah semangat untuk hari ini. Terus jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga prokesnya dijaga ketat. Kita walaupun di balai, di Karimun udah mulai berkurang, yang kemarin ratusan orang yang kena, sekarang tinggal 5 orang. Dan teman kita yang di sekolah juga ada yang kena, lagi isolasi mandiri kemarin, tapi kayaknya udah sembuh, itu anak IPS bukan namanya. Makanya kita jaga baik-baik. Mungkin bukan kita yang bawa, tapi orang lain yang bawa ke kita. Makanya kita lindungi diri kita sendiri dulu ya. Jangan lupa jaga diri kita baik-baik. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin doa? Silakan, jangan Pak Ketua lagi lah. Saya wakilkan. Oke, boleh Pak Irin, silakan kita pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Selamat siang.
siang anak-anak Ibu. Terima kasih sudah untuk hari ini. Bye, jaga kesehatan. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ibu izin live ya.